Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Para siswa-siswi di mana saja kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran online pelajaran fikih kelas 7. Dan marilah pelajaran pada kesempatan hari ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini bisa melancarkan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya para siswa? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik para siswa, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada bab 1 yaitu tentang alat-alat bersuci dan syarat-syaratnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan pelajari bab 2 yaitu dengan materi utama yaitu najis dan hadas. Silahkan dipersiapkan buku-bukunya, ya, alat tulisnya bisa dicermati pada buku paket yang sudah kalian download sesuai dengan link yang sudah kita berikan kemarin. Dan bisa kita lihat pada tayangan yang kita sampaikan, silahkan bisa dibaca sendiri. Kompetensi inti. Dan kompetensi dasarnya bisa kalian baca. Tujuan pembelajaran juga silahkan bisa dibaca sendiri. Dan inilah nanti yang harus kalian kuasai pada pembelajaran hari ini. Kita masuk pada pembahasan yaitu najis. Nah, najis itu apa toh sebenarnya? Nah, najis itu adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syara atau hukum Islam. Nah, najis yang mengenai badan atau pakaian hendaknya segera dibersihkan. Jadi dipandang kotor oleh syara, oleh agama. Kemudian jika tidak segera dibersihkan, maka akan menimbulkan efek samping yang tidak baik. Misalnya kotor, bau, penyakit, dan tidak enak dipandang. Sehingga ketika dipakai ya tidak nyaman, ya kan? Itulah najis. Kemudian ada beberapa macam-macam najis dan tata cara membersihkannya. Yang pertama adalah najis berat, najis mughaladhah. Yaitu najis yang disebabkan oleh anjing dan babi. Ya. Apa saja? Misalnya dari kotorannya, dari air liurnya, kemudian kencingnya, bulu-bulunya, pokoknya semuanya dari anjing dan babi itu adalah najis berat, najis mughaladhah. Maka nggak usah punya anjing, nggak usah punya babi sekalian aja, repot ya kan. Nah, cara membersihkannya adalah menghilangkan terlebih dahulu wujud najis itu. Kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu. Nah, kapan nyampurkannya tanah atau debu? Ya bisa basuhan yang pertama, kedua, ketiga. Tapi jangan sampai yang basuhan terakhir ya. Silahkan basuhan yang pertama atau kedua atau ketiga atau empat, kelima ya. Kemudian tingkatan najis yang kedua adalah najis sedang, najis mutawasithah. Najis sedang ini bisa dibagi lagi jadi beberapa. Yang pertama adalah najis mutawasithah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi sudah tidak ada baunya, rasanya maupun wujudnya itu sudah tidak ada. Contoh, kencing yang sudah kering karena sudah lama sekali dan terkena air hujan dan matahari. Ini adalah termasuk najis mutawasithah hukmiyah. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Ini agak gampang ya. Kemudian untuk yang kedua, najis mutawasithah ainiyah, yaitu najis yang masih ada wujud, bau ataupun rasanya itu masih ada. Contoh air kencing, kotoran hewan atau manusia, darah, nanah, minuman keras dan sebagainya. Ini masih ada wujudnya, masih ada baunya, ya, rasanya. Nah, ini adalah najis mutawasithah ainiyah. Cara membersihkannya harus dibasuh sampai hilang warnanya, baunya, rasanya. Jadi warnanya sudah nggak ada, baunya sudah tidak tersengat ya kan. Kemudian rasanya ketika dijilat juga sudah tidak
tidak ada rasa yang lain gitu. Ini najis mutastah ainiyah. Kemudian tingkatan najis yang ketiga adalah najis ringan, mukhafafah. Yaitu najis yang disebabkan oleh air kencing bayi laki-laki. Laki-laki loh ya, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan minum kecuali air susu ibu. Nah, kalau sudah minum air susu sapi berarti termasuk nawasitoh gitu. Kemudian cara membersihkannya cukup memerciki atau mengaliri air pada benda yang terkena najis tersebut. Gampang ini untuk najis mukhafafah. Baik, kita lanjutkan untuk materi. Yang kedua adalah hadas. Hadas itu adalah suatu keadaan yang dipandang kotor menurut syariat sehingga menghalangi sahnya suatu ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Ini adalah hadas, bisa menghalangi. Hadas ini dibagi menjadi 2. Satu adalah hadas kecil, yaitu hadas yang hanya dapat dihilangkan dengan cara berwudu atau tayamum. Adapun penyebab hadas kecil bisa kita lihat di tayangan berikut ini, yaitu bisa dibaca sendiri ya, silahkan dibaca sendiri. Nomor 1, keluarnya suatu dari 2 jalan, ya, baca sendiri. Kemudian nomor 2, hilangnya akal sebab gila, mabuk, tidur. Kecuali tidurnya dalam keadaan duduk, tetap yang tertutup pintu keluarnya angin ataupun kentut. Itu enggak apa-apa, tidurnya itu duduk lurus ya, tanpa bersandar, itu tidak membatalkan. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang sudah dewasa ya, ini batal. Yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangannya, baik milik sendiri maupun orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik itu yang disentuh itu masih anak-anak maupun dewasa, baik itu orang hidup maupun mati yang disentuh. Nah, dengan telapak tangan itu berarti batal gitu. Adapun cara menghilangkan hadas kecil tersebut adalah dengan cara berwudu ataupun tayamum. Kalau tidak ada air baru boleh bertayamum. Kemudian hadas yang kedua adalah hadas besar, yaitu hadas yang cara mensucikannya dengan cara mandi wajib atau tayamum. Kalau tidak ada air, maka tayamum. Nah, penyebab dari hadas besar ini adalah yang pertama haid bagi wanita ya, keluarnya darah wanita ketika sudah balik yang terjadi pada tiap bulan sekali. Kemudian wiladah adalah wanita yang melahirkan, maka dia berhadas besar. Kemudian nifas itu darah yang keluar ketika setelah selesai melahirkan, itu adalah nifas. Yang keempat adalah jima. Jima. Yang kelima adalah keluar mani bagi laki-laki maupun perempuan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itulah hadas besar, cara membersihkannya. Dan cara mandi wajib laki-laki bisa kalian simak sendiri pada tayangan berikut. Kita tayangkan saja, kita tidak menjelaskannya, silahkan bisa dicermati sendiri. Baiklah para siswa-siswi, itulah materi pada bab 2 pada kesempatan hari ini. Dan silahkan kalian bisa simak kembali, bisa dicermati pada buku kalian masing-masing. Dan marilah untuk pelajaran pada kesempatan hari ini kita akhiri dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.